Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 40 sampai 43. Masih di Toharoh. Tepatnya di bab wudu. Babul wudu'i utawi iki iku bab kang nerangake tentang wudu. Hadis 40. Wa fi lafzin lan ing dalam siji lafat lahuma kedua Imam Bukhari lan Imam Muslim bada'a miwiti Rasul mau biqaddami kelawan ngarepe serok sihi sirai Rasulullah hatta dhahaba sehingga ngelakokake bihima Rasulullah kelawan astoloro ila kodahu kelawan tengkuk Rasul sumaroddahuma mongko nuli balikake Rasul huma ing astoloro ilal makani marang panggonan alladzi kang miwiti sapa Rasul pada aminhu saking panggonan. Dan di satu lafaz lain bagi keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, maksudnya Nabi Muhammad SAW mulai mengusap dari depan kepalanya hingga ia jalankan dua tangannya sampai tengkuknya. Kemudian ia kembalikan keduanya ke tempat yang ia mulai daripadanya. Hadis 41 wa an Abdullah bin Amrin fi sifat hil wudhu'i qala summa masaha mongko keri-keri ngusap Rasul birosihi kelawan sirai Rasul wa adkhala lan ngelebokake Rasul usbu'aihi ing driji lorone Rasul as-sabbahata ini ateges pinutuh loro fi udhunaihi ing dalem kuping lorone Rasul wa masaha lan ngusap Rasul bi ibhamaihi kelawan jempol lorone Rasul zahira udhunaihi ing jabane kuping lorone Rasul. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudu, ia berkata, kemudian ia Rasulullah SAW usap kepalanya dan ia masukkan dua jari telunjuknya di dua telinganya dan ia usap dua telinganya di sebelah luar dengan dua ibu jarinya. Dikeluarkan dia itu hadis oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan hadis oleh Ibnu Khuzaimah. Dari hadis yang ke-37 menerangkan bahwa Rasulullah SAW berwudu tiga kali kecuali kumur-kumur dan mencuci hidung. Dan mengusap kepala tidak disebut kalinya, tetapi ada lain-lain hadis sahih menerangkan bahwa kumur-kumur dan cuci hidung pun 3 kali, adapun usap kepala tidak ada hadis sahih yang menerangkan 3 kali. Bahkan ada riwayat yang menegaskan hanya 1 kali. Cara Rasulullah SAW mengusap kepala ialah dengan meletakkan 2 tapak tangan yang basah di depan kepala dekat dahi, lalu mundurkan keduanya sampai ke tengkuk, lantas tarik keduanya kembali ke tempat permulaan, lalu turunkan 2 tangan itu kepada 2 telinga dan usap sebelah dalam 2 telinga itu dengan 2 jari telunjuk dan usap sebelah luarnya dengan 2 ibu jari. Di surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idza qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Adapun asbabun nuzul ayat 6 surat Al-Maidah ini ialah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalungku terjatuh di tengah padang pasir pada saat kami pulang ke Madinah. Rasulullah SAW menghentikan untanya, kemudian turun untuk membantu mencari kalungku. Kemudian beliau istirahat dan tertidur di pangkuanku.
Abu Bakar datang menamparku dan berkata, kamu telah melantarkan orang-orang yang hanya karena kalungmu. Tak lama kemudian waktu salat subuh pun tiba. Rasulullah SAW terbangun dan berusaha mencari air untuk berwudu, namun beliau tidak menemukan air. Lalu turunlah ayat ini. Barokah peristiwa keluarga Abu Bakar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Surat Al-Maidah ayat 6 ini menerangkan bahwa anggota wudhu itu 4, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Dan ayat itu tidak menerangkan kalinya, dari itu sekurang-kurangnya wajib kita cuci sekali-kali, wajib usap pun sekali saja. Coba 3 kali itu sunat, cuci 3 kali itu sunat, karena Nabi SAW ada amalkan, dan usap 3 kali tidak sunat, karena Nabi tidak unjukkan. Kumur-kumur cuci hidung dan usap telinga tidak wajib, karena Quran tidak terangkan tetapi sunat, karena Rasulullah SAW ada kerjakan. Demikian juga tidak wajib cuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya di air sebagaimana yang akan tersebut di hadis yang ketiga. Di sebagaimana tersebut di hadis yang ke-43, yaitu hadis selanjutnya. Lantaran di lain-lain hadis yang sahih ada diterangkan bahwa Rasulullah SAW berwudu di dalam satu bejana atau wadah dengan memasukkan 2 tangan ke dalamnya. Maka di dalam Islam tidak ada air mustakmal sebagaimana yang tersebut di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Usap telinga di bagian keterangan dikatakan bahwa usap telinga ketika wudhu itu tidak wajib. Tetapi menurut contoh Nabi Muhammad SAW, ketika mengusap kepala, Nabi teruskan mengusap telinga dengan sekali jalan. Contoh Nabi SAW ini boleh dijadikan alasan bahwa dalam berwudu telinga masuk bagian kepala. Karena itu dia wajib diusap bersama kepala. Selanjutnya hadis ke-42. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, tatkala ngiler sapa ahadukum salah siji sira kabeh mimmanamihi saking turune ahad, falyasta'thir, monggo geberesno si sapa ahad salasan kelawan 3 ambalan. Fa inna syaitona mongko setuhune syaiton iku yabitu nginep syaiton ala khaysyumihi ing atase janur irunge ahad, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia menaikkan air ke hidung dan menghembuskan 3 kali, karena setan itu bermalam di lubang hidungnya. Muttafaq alaih. Diperintah orang yang bangun dari tidur malam membersihkan hidungnya dengan air 3 kali. Ini sangat bisa jadi berhubungan dengan wudhu. Apa arti setan bermalam di lubang hidung? Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi setelah memperhatikan kalimat syaitan yang tersebut di Quran dan hadis, dapat diartikan bahwa barang-barang kotor dan jelek itu juga setan. Sebagaimana orang yang jahat dengan kemahuan-kemahuan yang jelek dinamakan syaitan. Selanjutnya hadis ke-43. Wa anhu idastaiqadha, tatkala ngiler ahadukum sapa siji sira kabeh min naumihi saking turune ahad, fala yaghmis, mongko aja nyelupake sapa ahad yadahu ing tangane ahad fil inai ing dalem wadah, hatta yaghsilaha, sehingga baguse sapa ahad salasan ing tangan kelawan 3 ambalan. Fa innahu, mongko setuhune ahad, mongko setuhune tangan
Iku la yadari orang ngerti ahad aina batat yaduhu endi nginep yaduhu opo tangane ahad. Muttafaq alaihi wa hadza lafzun muslimin. Dan daripadanya apabila bangun seseorang daripada kamu dari tidurnya, maka janganlah ia salamkan tangannya di bejana atau di wadah sebelum dicuci 3 kali karena ia tidak tahu di mana telah bermalam tangannya. Muttafaq alaih, tetapi ini lafaz Imam Muslim. Perintah mencuci tangan yang tersebut di hadis itu boleh difahami sebagai perintah sunat, bukan wajib, karena kenajisan tangan itu tidak yakin, padahal sucinya telah yakin. Jadi sesuatu yang yakin tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang tidak yakin. Dan mencuci 3 kali itu lebih utama dipandang sunat. Apakah air bejana atau wadah itu jadi najis dengan kemasukan tangan yang belum dicuci? Tidak, karena air itu tidak jadi najis melainkan apabila berubah warnanya atau baunya atau rasanya dengan kemasukan sesuatu yang kita yakin najisnya. Kita lihat di hadis-hadis pertama sampai hadis-hadis ke-1 sampai ke-4. Sekiranya dipandang tangan itu najis dengan yakin lantaran memegang kemaluan yang ada padanya bekas kencing atau madhi, maka dengan sendirinya kain atau seluar atau sarung atau celana yang dipakai oleh orang itu wajib dicuci pula, karena membersihkan pakaian pun diwajibkan juga. Dari itu sekian nyatalah bahwa perintah Rasulullah itu tidak wajib tetapi sunat dan lebih utama kita turut. Shadaqallahul alim.